Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian di channel Maharaja Organik. Teman-teman semua, kebutuhan nutrisi atau unsur fosfor pada tanaman merupakan unsur yang sangat banyak dibutuhkan di masa vegetatif ataupun di masa generatif. Namun teman-teman, ketersediaan fosfor pada tanah itu sangat berkurang seiring dengan pH yang dimiliki oleh tanah kita. Misalnya saja kalau pH-nya asam, maka unsur aluminium dan Fe atau besi ini bisa mengikat fosfor. Termasuk juga pada unsur kalsium yang tinggi dapat mengikat kandungan fosfat ini untuk tidak tersedia bagi tanah dan tanaman kita. Nah, terus di fosfat ini karena sumbernya ada yang organik, ada yang anorganik. Jadi kalau organik ini misalnya jumlah kandungannya yang banyak itu di batang pisang. Nah, itu banyak mengandung unsur fosfor. Kalau di anorganik semua sumbernya sama, yaitu bebatuan fosfat yang ditambahkan dengan asam kuat sehingga kandungan fosfatnya bisa diuraikan di situ. Nah, teman-teman, tanda-tanda bahwa tanaman kekurangan fosfat itu ditandai dengan warna kehijauan di daun tua. Jadi kalau bukan kehijauan, ditandai dengan keunguan, warna agak keunguan di daun tua bawah, bagian bawah. Nah, itulah kenapa misalnya tanaman ini di masa vegetatif ini kerdil, terus di pembuahannya tidak maksimal. Salah satunya itu adalah karena kekurangan fosfat. Teman-teman, karena kandungan fosfat ini lambat tersedia, maka pemberian fosfatnya itu harus di masa vegetatif. Jadi, kalau misalnya taruhlah kita menggunakan SP36, nah itu, ini harus kita cepat-cepat memberikannya. Jangan diberikan ini pada nanti masa vegetatif misalnya. Contoh untuk tanaman pangan, padi, jagung, itu pemberian fosfatnya di masa vegetatif, di masa setelah tanam. Nah, itu supaya apa? Supaya dia akan tersedia unsur fosfatnya menjadi P2O5 dan berubah nanti menjadi unsur tersedia atau ion dan bisa diserap oleh tanaman kita. Hebatnya kalau fosfat ini yang baik dari organik ataupun anorganik itu tidak ada yang namanya penguapan. Nah, itu. Jadi tidak ada fosfat itu yang menguap. Yang terjadi adalah lambat tersedia. Jadi walaupun banyak kandungan fosfat di dalam tanah kita ini, itu tidak serta-merta semuanya bisa langsung diserap oleh tanaman kita. Karena untuk tersedia itu lambat. Nah, kalau misalnya dilarutkan, nah itu kan ada namanya bakteri pelarut fosfat di Pseudomonas ataupun di jamur Aspergillus niger. Ini adalah bakteri-bakteri yang bisa melarutkan fosfat dengan kalium. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita contoh memberikan bahan-bahan organik, batang pisang, ini nanti dia akan melarutkan unsur fosfat ini agar bisa tersedia. Tetapi jangan sampai tanah kita itu asam, karena akibat dari tanah asam inilah yang menyebabkan kandungan fosfat itu menjadi lambat tersedia. Jadi fosfat ini kalau misalnya ingin banyak tersedia di dalam tanah kita, maka diupayakan minimal pH-nya di angka 6. Tidak boleh di bawah 6. Semakin turun pH-nya, maka fosfatnya semakin sedikit yang tersedia. Nah, sedangkan yang diserap oleh akar itu adalah fosfat yang tersedia. Nah, begitu, yang sudah berbentuk ion. Nah, teman-teman, makanya pH itu sangat menentukan sekali tersedianya unsur fosfat atau tidak. Karena kalau dia asam, maka unsur aluminium dengan Fe ini mengikat fosfat.
Begitu juga ketika kandungan kalsiumnya tinggi. Nah, kalau kalsiumnya tinggi, ini juga bisa mengikat fosfat. Nah, oleh karenanya diupayakan ini harus difahami. Kenapa? Karena jangan sampai kita sudah memberikan banyak sekali NPK misalnya atau SP36, tapi ternyata tidak terserap maksimal oleh tanaman kita. Karena teman-teman, yang bisa diserap oleh tanaman itu adalah maksimal 20%. Jadi selebihnya itu akan tersimpan di dalam tanah yang bentuknya belum tersedia. Nah, itu teman-teman. Jadi butuh waktu lama untuk bisa fosfat ini tersedia dan bisa diserap oleh tanaman kita. Teman-teman, unsur fosfat ini sangat banyak dibutuhkan oleh tanaman, tetapi ketersediaannya itu sama dengan hara mikro. Nah, itu kenapa? Karena dia banyak faktor yang menyebabkan untuk bisa tersedia. Oleh karenanya, pemberiannya harus di awal-awal tanam, khususnya bagi tanaman pangan, tanaman hortikultura. Kenapa? Karena musim panennya pendek. Jadi, harus diberikan di awal. Berbeda, misalnya kita menanam tanaman buah, durian, mangga atau apa, itu kapan saja boleh, karena sembari berjalannya waktu tersedia ini akan diproses di dalam tanah. Tetapi yang usianya pendek, padi, jagung, cabai, tomat dan segala macamnya, itu harus diberikan di masa vegetatif. Kenapa? Agar lambat laun sembari perjalanan pertumbuhan dari tanaman ini, unsur fosfat juga tersedia. Apa efek yang ditimbulkan ketika banyak unsur fosfat yang tersedia? Tentu pada pertumbuhan vegetatif tanaman akan maksimal, di perakarannya akan maksimal, dan di pembuahannya juga bisa maksimal. Jadi, saya garis bawahi, fosfat itu tidak hanya dibutuhkan pada proses pembuahan, dia juga dibutuhkan di masa vegetatif untuk memperkuat akar. Nah, kalau akar tanaman ini kuat, akar tanaman ini panjang, maka tentu proses penyerapan nutrisi juga akan semakin maksimal. Itulah kenapa penggunaan NPK itu tidak harus di masa generatif, masa mau berbuah. NPK itu digunakan di awal-awal tanam juga tidak ada masalah. Karena kenapa? Karena konsentrasi fosfat ini bisa berjalan dengan baik ketika kehijauan daun juga maksimal. Jadi kalau misalnya daunnya kuning, otomatis dia tidak bisa melakukan fotosintesis dengan baik. Oleh karenanya, nutrisi-nutrisi yang seharusnya tersedia di dalam tanah itu tidak bisa diserap oleh tanaman kita, oleh akar tanaman kita. Jadi, kenapa biasa produsen menggandeng nitrogen, fosfat, dan kalium? Karena begitu nanti dia menyerap tanaman, diserap oleh tanaman, tidak tunggal dia menyerapnya. Nah, itu jadi butuhkan nitrogen, dia butuhkan kalium, dia butuhkan kalsium, dia butuhkan fosfat, dan segala macamnya. Tetapi untuk kehijauan daun, itu hanya ada 3 yang bisa menunjang kehijauannya itu. Nitrogen dengan kebutuhan tinggi, terus sulfur juga dengan makro-mikronya itu sekunder, dengan unsur magnesium. Nah, itu 3. Nitrogen, magnesium, dan sulfur. Ini di 3 ini yang membentuk kehijauan daun. Teman-teman, ibaratnya kita juga manusia. Jadi kita manusia tidak hanya memakan karbohidrat saja, baik misalnya jagung, beras, ubi, itu kan sumber-sumber karbo yang tinggi. Nah, tetapi kan kita juga butuh butuh protein, butuh mineral-mineral, butuh sayuran, butuh daging, butuh ikan, butuh yang lain-lain macam-macamnya, sehingga gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu bisa terpenuhi. Begitu juga dengan tanaman. Tetapi khusus untuk fosfat ini, itu sangat rentan sekali dengan pH asam. Semakin asam tanah kita, maka semakin pendek akarnya. Semakin pendek akarnya, maka tentu semakin berkurang juga unsur fosfat yang tersedia di dalam tanah. Nah, itu teman-teman, tolak ukurnya di situ. Jadi kalau biasa kita mencabut padi yang terkena asam-asaman, mesti akarnya sangat pendek.
Nah, kalau akarnya pendek berarti pH-nya pasti asam. Ketika pH-nya asam, maka pasti kandungan fosfat tersedianya juga rendah. Nah, itu teman-teman. Jadi pertumbuhan kerdil, begitu berbuah juga pasti tidak maksimal. Nah, itu tanda-tanda yang mesti kita harus tahu bahwa ketika pH asam, maka pasti akar tanaman akan pendek. Kenapa pendek? Karena fosfatnya, unsur tersedianya sedikit. Itu teman-teman. Jadi mencukupi kebutuhan fosfat ini itu bisa dengan bonggol pisang, bisa dengan pupuk kompos, bisa dengan tanaman-tanaman yang lain, kompos-kompos bahan-bahan organik yang lain yang nantinya bisa dilarutkan di dalam tanah oleh bakteri-bakteri pelarut. Nah, itu seperti Pseudomonas dan Aspergillus niger. Saya kira begitu teman-teman ulasan kita hari ini. Jadi unsur fosfor ini tidak hanya dibutuhkan oleh tanaman pada masa generatif atau masa pembuahan saja, tetapi di masa vegetatif juga tanaman membutuhkan unsur fosfor untuk memperkuat perakaran, memperpanjang perakaran. Tetapi intinya ketika ingin fosfat banyak tersedia di dalam tanah menjadi unsur tersedia, maka perhatikanlah pH-nya. Semakin asam pH tanah tersebut, maka semakin sedikit pula unsur fosfat yang tersedia. Jadi dibedakan unsur fosfat yang tersedia dengan unsur fosfat yang secara umum. Nah, itu. Jadi beda. Ada yang tidak tersedia tapi fosfatnya ada yang unsur tersedia karena sudah melalui proses perubahannya, melalui proses pelarutannya. Nah, itu teman-teman. Jadi jangan disamakan. Jangan sampai mengatakan, saya sudah kasih pupuk fosfor banyak tapi belum tentu tersedia. Nah, tersedianya itu nanti sudah berbentuk ion, sudah bisa langsung diserap oleh tanaman kita. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sharing ini bisa memberikan manfaat dan bisa diaplikasikan ke tanah dan tanamannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.